Tuh, ya, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kita ya tentang proyek dari Worksheet Project Kelompok Statistika dan Probabilitas. Di sini kita proyeknya tentang tema pengaruh suhu terhadap kelembapan pada suatu daerah. Daerah yang kita bakal dituju yaitu adalah daerah Bandung. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang ya. Anggota yang pertama ya saya sendiri, perkenalkan nama saya Chandra Ahmad Budoli, dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldo Aulia Rachman. Saya Muhammad Rizky Fajri. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada alasan memilih proyek. Untuk alasan tersendiri, kita dalam konteks geografis, Bandung adalah kota di mana di Indonesia yang terkenal dengan iklimnya yang sejuk dan lembab. Dan Bandung ini memiliki ketinggian sekitar 768 meter di atas permukiman laut, permukaan laut mempengaruhi suhu dan kelembapan di wilayah tersebut. Nah, karena itulah kita di kelompok tiga ini memilih proyek ini untuk mencari tahu korelasi suhu terhadap tingkat kelembapan di daerah Bandung. Nah, untuk identifikasi permasalahannya. Nah, untuk identifikasi permasalahannya, kita memiliki dua identifikasi permasalahannya. Yang pertama, apakah suhu ini berkaitan dengan tingkat kelembapan? Yang kedua, apakah suhu mempengaruhi tingkat kelembapan? Nah, untuk tujuan penelitian kita ini yaitu yang pertama ada untuk mengetahui apakah suhu ini berkaitan dengan tingkat kelembapan. Dan kedua yaitu untuk mengetahui apakah suhu ini mempengaruhi tingkat kelembapan. Nah, di sini kita ada landasan teorinya. Yang landasan teori yang kita pakai yaitu ada pertama ada mean. Jadi rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data pengamatan. Ya, yang artinya rata-rata ini merupakan perwakilan kuantitas dari sekelompok data. Besar kecilnya nilai rata-rata ini dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyak data. Nah, pada suatu penelitian, rata-rata ini berfungsi sebagai tolak ukur nilai yang mendekati hasil penelitian sebenarnya. Yang kedua ada analisis korelasi. Nah, di sini menurut Arifa pada tahun 2022, analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel yang diukur secara numerik. Nah, misalnya tinggi dan berat. Nah, oleh karena itulah, jenis analisis ini berguna ketika seorang peneliti ini menetapkan ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Seperti itu. Lanjut di sini ada koefisien korelasi. Di sini di koefisien korelasi ini kita memiliki tabel yang di mana di dalam tabel itu sendiri ada nilai korelasi dan interpretasi. Di sini ada dua profesor yang menurut dia ada perbedaan juga di antaranya untuk nilai korelasinya. Yang pertama ada nilai korelasi pada nilai nol. Nah, untuk nilai nol tersendiri, untuk interpretasi dari Dr. Husaini Usman, interpretasinya itu untuk nilai nol yaitu tidak berkorelasi. Dan untuk Dr. Sutrisno Hadi ini sama juga untuk interpretasinya yaitu tidak berkorelasi atau sangat rendah. Nah, untuk nilai dari 0,01 sampai 0,20 untuk menurut Profesor dari Husnaini Usman ini yaitu sangat rendah. Dan untuk Profesor Sutrisno Hadinya juga sangat rendah. Untuk nilai 0,021 sama dengan sampai 0,40 untuk menurut para profesor ini
kedua profesor ini yaitu interpretasi dari nilai 0,41 sampai 0,60 ini agak rendah. Nah, untuk nilai 0,61 sampai 0,80 menurut mereka interpretasinya itu cukup. Dan untuk nilai 0,81 sampai 0,99 untuk interpretasinya yaitu tinggi, dan interpretasi dari Dr. Sutisna Hadi itu sama juga tinggi. Dan untuk nilai satu dari nilai korelasi yaitu untuk interpretasi dari menurut Dr. Husaini Usman yaitu sangat tinggi, dan untuk Profesor Sutisno Hadi yaitu cuman tinggi. Dan untuk ada pertanyaan, misalkan untuk minus nilainya min dari itu apakah ada perbedaan? Untuk perbedaan dari nilainya paling dari angka dari gambar grafiknya. Nah, dilanjut dengan regresi linear. Ya, di regresi linear ini adalah metode untuk memodelkan hubungan antara si variabel terikat atau dependent variabel yang sering kita disebut tuh sebagai nilai y, dan satu atau lebih variabel bebas independent variabel yang sering disebut sebagai nilai x. Nah, tujuan dari regresi linear ini adalah untuk menemukan persamaan linear yang paling sesuai dengan data yang ada, yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir dari landasan teori kita yang akan digunakan yaitu ada uji signifikansi koefisien beta. Nah, adalah langkah penting dalam analisis regresi untuk menentukan apakah hubungan yang diamati ini antara variabel independen dan dependen ini dalam model regresi signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Sumber data. Untuk sumber data yang kita pakai yaitu ada data sekunder yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG. Nah, kalian bisa dilihat dari foto di kanan di kiri ini ada data dari bulan Januari sampai bulan tanggal 1 dari bulan Februari pada tahun 2024. Ini kalian bisa lihat dari ini. Di sini juga ada keterangan juga untuk Vigin itu bisa dijelaskan dari ini temperatur rata-rata, dan untuk RH sama garis bawah APG itu adalah kelembaban rata-ratanya. Nah, untuk analisis data deskriptif dan inferensial akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan untuk teman saya untuk memaparkan materinya. Terima kasih Chandra. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan tentang membahas tentang analisis data deskriptif dan inferensial. Mungkin boleh langsung di next aja. Oke, jadi dari data yang tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya, terdapat data temperatur rata-rata dan kelembaban rata-rata di tiap harinya eh, selama dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari di Kota Bandung. Nah, dari dua data tersebut kita bisa mendapatkan data deskriptif, itu analisis data deskriptifnya itu kita bisa mencari rata-ratanya, dan kita bisa juga dapat informasi tentang seberapa banyak jumlah temperatur rata-rata dan seberapa banyak jumlah kelembaban rata-rata dari rentang waktu 1 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Nah, kayak di sini diketahui sigma X di sini itu nanti ke depannya untuk variabel temperatur rata-rata. Nah, sedangkan untuk kelembaban rata-rata itu menggunakan variabel Y. Nah, jadi sigma X atau jumlah dari keseluruhan data temperatur di hari-hari dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari di kota Bandung atau di daerah Bandung itu sebesar 781,4. Sedangkan untuk sigma Y atau kelembaban rata-rata per harinya jumlah keseluruhannya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 di kota Bandung itu bernilai 2.546. Nah, sedangkan
untuk jumlah banyaknya atau banyaknya data itu terdapat 32 data karena kita ambil sampelnya atau data yang kita ambil itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2024. Nah, lalu dari informasi yang diberikan oleh data, akhirnya kita bisa mencari seberapa banyak sih rata-rata suhu di kota Bandung atau di daerah Bandung dari rentang waktu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2024. Dengan rumus yaitu rata-rata suhu atau X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, yaitu jumlah banyaknya data, jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data gitu. Di mana sigma X-nya yaitu 781,4 dan N-nya yaitu sebesar 32. Maka nanti akan kita dapatkan X bar-nya atau rata-rata suhunya itu sebesar 24,41 sekian. Lalu untuk kelembaban pun sama, tapi yang tadi saya singgung, kelembaban kita sebut dengan Y, atau Y bar ya. Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N, di mana sigma Y-nya yang sudah diketahui sebesar 2546 dan N-nya 32. Maka kita akan mendapatkan nanti rata-rata kelembaban di daerah Bandung sebesar 79,5625 gitu. Lalu untuk grafiknya seperti di gambar kiri berikut, yaitu di mana ada grafik dari suhu, kelembaban, dan keduanya. Lalu next ke slide berikutnya. Nah, dari perhitungan yang sudah kita dapatkan atau rata-rata yang sudah kita dapatkan, kita dapat menarik kesimpulan yaitu yang pertama, ternyata Bandung memiliki rata-rata suhu sekitar 24,4 derajat Celcius di bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024. Jadi dari data yang kita dapatkan ternyata rata-rata suhu yang dimiliki kota Bandung selama bulan Januari itu 24,4 derajat Celcius. Nah, suhu ini menunjukkan iklim yang sejuk dan nyaman. Berbeda dengan kota-kota lain di dataran rendah yang umumnya lebih panas, pada pagi dan malam hari suhu di Bandung bisa turun hingga 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Sementara pada siang hari dapat mencapai 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, variasi suhu ini membuat Bandung ideal untuk berbagai aktivitas luar ruangan dan memberikan kesejukan yang menjadi ciri khas kota ini. Lalu yang kedua, kesimpulan kedua yaitu Bandung ternyata memiliki rata-rata kelembaban sekitar 79,6% di bulan Januari tahun 2024. Nah, kelembaban ini mencerminkan kondisi udara yang relatif lembab yang mendukung iklim sejuk khas Bandung gitu. Nah, kelembaban yang tinggi ini juga mempengaruhi kenyamanan udara dan menjadikan suhu yang sejuk terasa lebih nyaman. Nah, selain itu, kelembaban ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal dan mendukung pertumbuhan vegetasi yang subur di sekitar Bandung. Oke, boleh di next. Nah, lanjut kita menganalisis data inferensialnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil apa data inferensialnya berupa korelasi dan juga nanti ada satu lagi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan nanti rekan saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Nah, jadi dari dua data yang tadi didapatkan dari BMKG, kita bisa ternyata mencari korelasi nih atau hubungan antara apakah si suhu ini berkorelasi dengan si kelembaban atau tidak gitu. Dengan cara seperti apa? Nah, ini seperti yang di tabel yang saya jelaskan ya. Untuk lebih jelasnya bisa melihat tabel. Jadi ada 3 unsur tambahan kolom yang kita harus cari. Pertama itu adalah X dikalikan dengan Y. Lalu kita harus mencari X kuadratnya dan Y kuadratnya. Di mana X di sini adalah temperatur atau suhu rata-ratanya dan Y-nya itu berupa kelembaban rata-ratanya gitu. Nah, pertama kita cari dulu tuh X dikalikan dengan Y, yaitu nanti
data pertama 25,3 dikalikan dengan 81 maka akan menghasilkan 2049,3 dan seterusnya sampai data ke 32. Lalu lanjut mencari eh, X yang dikuadratkan yaitu di mana berarti temperatur rata-ratanya gitu ya. Di mana di sini data pertama di tanggal 1 itu ada data sebesar 25,3 yang akan dikuadratkan akan menghasilkan angka sebesar 640,09. Nah, begitupun dengan data yang seterusnya ya di bawahnya yaitu 31 data yang lainnya juga seperti itu. Lalu untuk Y kuadrat. Nah, di Y kuadrat sini kelembabannya gitu. Nah, di data tanggal tanggal 1 ini kelembabannya memiliki nilai sebesar 81. Lalu dikuadratkan nanti akan menghasilkan angka sebesar 6.561 dan seterusnya pun ke bawah sampai data ke 32. Mungkin seperti itu. Kita harus lengkapi dulu nih data-data yang kita perlukan untuk bisa mencari korelasi antara suhu dan kelembaban. Nah, kan boleh di next. Nah, terus apa sih setelah kita mencari X dikalikan dengan Y, X dikuadratkan, Y dikuadratkan, itu harus diapakan kembali. Kita harus hitung sigmanya atau sumnya, jumlahnya dari data yang sudah kita cari itu. Karena di dalam rumus korelasi atau yang biasa disimbolkan dengan R itu mengatakan R sama dengan N dikalikan dengan sigma X dikalikan dengan Y dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y. Dan dibagi dengan akar yang dikalikan akar 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 dari n yang dikalikan sigma x kuadrat dan dikurangi dalam kurun sigma x yang dikuadratkan. Yang dikuadratkan lalu dikalikan kembali dengan n dikalikan dengan sigma y kuadrat dikurangi dengan sigma y dalam kurung sigma y yang dikuadratkan. Nah, bedanya dari eh, x kuadrat dengan minus dalam kurung sigma x yang dikuadratkan, kalau yang x kuadrat pertama itu eh, x-nya itu hasil dari penotalan dari X yang langsung dikuadratkan lalu ditotal yaitu yang seperti di tabel eh, yang di tabel yaitu yang 19.109,48 itu yang dimaksud X kuadrat yang pertama. Lalu untuk yang minus dalam kurung sigma X tutup kurung dikuadratkan itu maksudnya adalah jumlah dari X biasa. Jadi X-nya itu belum dikuadratkan jumlahnya baru nanti jadi si angkanya ini yang dimaksud adalah 781,4 lalu dikuadratkan seperti itu. Sama seperti Y pun juga sama seperti X. Nah, lalu kita substitusikan ke dalam rumus nanti akan menghasilkan korelasinya sebesar minus 0,807 sekian. Lalu apa sih yang kita dapatkan dari hasil tersebut? Boleh di next. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu nilai korelasi antara suhu dan kelembaban di Bandung ini ternyata sebesar minus 0,807. Nah, angka ini menunjukkan suatu hubungan atau suatu korelasi yang negatif, yang tinggi gitu. Jadi korelasi antara suhu dan kelembaban di Bandung ini ternyata relatif tinggi ya, yaitu korelasi negatif yang tinggi. Nah, ini berarti bahwa ketika suhunya ini meningkat, nah kelembaban cenderung menurun gitu. Dan begitupun sebaliknya. Jadi ketika suhunya itu menurun, justru kelembaban cenderung meningkat. Nah, hubungan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa udara yang lebih hangat mampu menampung lebih banyak uap air, sehingga kelembaban relatif turun ketika suhu naik. Nah, korelasi negatif yang tinggi ini penting untuk memahami dinamika iklim lokal dan dapat digunakan dalam perencanaan perkotaan dan manajemen lingkungan di Bandung. Nah, di sebelah kirinya pun terdapat tergambarkan sebuah grafik di mana korelasi antara suhu dan kelembaban. Nah, ini eh, regresi linear ini nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya dan mungkin saya persilakan kepada rekan saya.
Baik, selanjutnya itu berarti mengenai regresi atau regresi linear. Dan ini merupakan tabel dari data sebelumnya. Mungkin bisa di next. Nah, untuk mencari regresi atau regresi linear ini kita butuh dua hal. Eh, dan eh, dua halnya itu adalah regresi koefisien regresi. Butuh dua hal yaitu beta dan alfa. Keduanya itu merupakan koefisien regresi. Eh, untuk langkah pertama untuk mencari regresi linear itu yang pertama itu mencari betanya. Beta dapat dicari dengan rumus sum atau sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dari xi dikurangi dengan rata-rata x, kemudian dikali dengan yi dikurang dengan rata-rata dari y. Kemudian dibagi dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dari xi dikurangi x rata-rata yang kemudian dikuadratkan. Kemudian substitusikan, maka akan menghasilkan betanya itu adalah min 5,041 sekian. Setelah menemukan beta, maka selanjutnya itu menemukan alfanya. Alfa dapat ditemukan dengan rata-rata Y dikurangi dengan beta dikali X rata-rata. Kemudian substitusikan dengan nilai yang sudah diketahui sebelumnya, maka nanti alfanya itu akan mendapatkan nilai sebesar 202,673 sekian. Kemudian jika sudah diketahui koefisien regresinya, beta dan alfa, maka tinggal disubstitusikan ke dalam rumus Yetopi. Rumus Yetopi ini bentuknya tidak asing karena bentuknya itu menyerupai dengan bentuk persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang membentuk garis lurus dalam grafik. Hanya saja di sini perbedaan rumus Yetopi dengan persamaan linear terletak pada variabelnya saja. Karena di rumus Yetopi, variabel alfa sebagai ganti dari C dari persamaan linear dan beta sebagai ganti M atau gradien dari persamaan linear. Eh, karena sebagai ganti dari gradien, maka dapat disimpulkan bahwa ketika betanya itu atau gradiennya itu nilainya itu semakin mendekati nol, maka eh, bentuk garis dalam grafik tersebut akan semakin menyerupai garis horizontal. Namun ketika betanya atau gradiennya itu positif dan semakin besar, maka garis dalam grafiknya itu ketika di plotting itu akan semakin naik. Dan ketika disubstitusikan, eh, nah ini grafiknya itu turun karena betanya itu ketika disubstitusikan tadi dia bernilai negatif, maka bentuknya akan turun. Eh, nah di sini kan betanya dia min 5, dia negatif. Maka eh, grafiknya itu akan turun dan ketika kedua beta dan alfa sudah disubstitusikan maka tinggal substitusikan ke rumus Yatopi dan sudah persamaan ini sudah membentuk persamaan linear. Jadi tinggal kita plotting ke grafik, berarti dalam kasus ini kita substitusikan XI-nya itu dengan nilai suhu seperti grafik tadi. Selanjutnya next. Nah, yang selanjutnya itu uji signifikansi dari beta. Beta tadi, koefisien regresi. Di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama itu H0 ketika beta atau koefisien regresi sama dengan nol, yang menyatakan bahwa suhu tidak memengaruhi kelembaban. Yang selanjutnya, hipotesis kedua yaitu H1 ketika betanya itu bukan sama dengan nol, yang menyatakan bahwa suhu memengaruhi kelembaban. Selanjutnya,
Nah, untuk mencari uji signifikansi, untuk menguji signifikansi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu T-table. Untuk mencari T-table, kita asumsikan bahwa alfanya itu 5%, maka kita tinggal mencari menggunakan bantuan fungsi yang telah disediakan dari Excel ataupun Google Spreadsheet. Dia fungsinya itu T.inverse, yang dimana parameter yang pertama itu dia probabilitas, parameter keduanya itu adalah derajat kebebasan. Karena alfanya 5%, maka di sini kita konversi ke desimal, maka 0,05 dibagi 2. 1 kurangi 0,05 bagi 2 menghasilkan 0,975. Kemudian untuk derajat kebebasan dia N kurangi K, di mana K itu merupakan jumlah dari koefisien regresi, berarti alfa dan beta, maka di sini K-nya bernilai 2. Jadi ketika 32 dikurangi 2 maka akan menghasilkan 30. Maka tinggal kalkulasi oleh fungsi yang telah disediakan oleh Excel, maka T-table-nya akan menghasilkan nilai sebesar 2,0,4 sekian. Setelah mencari T-table, maka mencari SB. SB eh, dapat ditemukan dengan rumus akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI dikurangi Y topi dan dikuadratkan. Y topi ini merupakan rumus dari regresi linear tadi yang telah cari. Selanjutnya dibagi dengan N min K. N min K ini merupakan derajat kebebasan, di mana K itu merupakan jumlah dari koefisien regresi. Jadi di sini 32 min 2. Kemudian dikali dengan sum I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi rata-rata X, kemudian dikuadratkan. Kemudian selanjutnya tinggal disubstitusikan dengan nilai yang sudah diketahui, maka SB-nya itu akan menghasilkan nilai sebesar 0,672 sekian. Selanjutnya, ketika sudah mencari SB, maka selanjutnya tinggal mencari nilai dari T hitung. T hitung ini dapat dicari dengan em, rumus B min 0 dibagi SB. Ini kenapa 0? Karena sesuai dengan hipotesis tadi, kita mengasumsikan bahwa koefisien regresinya, betanya itu sama dengan 0, maka di sini eh, adalah nilai 0. Ketika disubstitusikan dengan nilai sebelumnya, maka akan menghasilkan T hitungnya itu sebesar min 7,494 sekian. Selanjutnya, ketika sudah 3 hal itu sudah dicari, maka dapat kita tarik kesimpulan karena absolut atau mutlak dari nilai T hitung lebih besar dari mutlak dari T tabel yang sudah ditemukan tadi nilainya, maka tolak hipotesis H0 sehingga data eh, sehingga data mendukung kesimpulan adanya pengaruh suhu terhadap kelembaban. Dalam artian kita menolak hipotesis 0, maka hipotesis yang kedua atau hipotesis H1 itu diterima. Mungkin itu untuk uji signifikansi betanya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih untuk Fajri dan Renaldo. Kita di sini mempunyai kesimpulannya dari hasil tadi. Jadi penelitian kami bahwa rata-rata suhu dan kelembaban di Bandung ini pada Januari tahun 2024 sampai juga tadi sampai tanggal 1 Februari ya. Jadi adalah sebesar 24,4 derajat Celcius untuk suhunya dan 79,6% untuk kelembabannya. Juga dapat kita disimpulkan bahwasannya suhu memiliki korelasi negatif yang tinggi dengan kelembabannya dan sangat mempengaruhi tingkat kelembabannya. Cukup sekian proyek dari kami dengan
proyeksi kami itu tentang pengaruh suhu terhadap kelembaban pada suatu daerah, yang dimana daerah disebut tadi yaitu daerah Bandung. Cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.